Kalau sudah jatuh cinta terus mau apa? Oh, oke. Ini yang lebih penting yang jarang dibahas orang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Dan kali ini kedatangan bintang tamu yang udah lama banget dikangenin, dipengenin banget ketemu gitu, dan akhirnya bisa berjumpa di Dialog Positif Plus ini. Apa kabar Mas Faiz? Baik, Mas Abdul. Ratusan purnama ya kita online terus. Akhirnya bisa ketemu langsung dan bahagia banget bisa ngobrol langsung sama Mas Faiz, dialog langsung, dan terima kasih sudah hadir di Dialog sama-sama, Positif Mas Plus. Abu. Sehat ya Mas Faiz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas Faiz, kita akan berbicara topik yang saya rasa akan sangat digemari untuk siapapun yang mendengarnya. Karena kita akan ngomong tentang jatuh cinta, Mas Faiz. Iya, Oke, sebelum masuk ke topik jatuh cinta, ada nggak sih kaitan filsafat sama cinta tuh gimana sih Mas Faiz? Iya, wong filsafat itu sendiri kan dari kata-kata filosofia. Yang filo atau filia itu artinya cinta. Oke. Meskipun yang dicintai kebijaksanaan. Oh, kebijaksanaan. Jadi, iya, cinta pada kebijaksanaan. Dari sisi kata-katanya saja nanti ya ketemunya cinta. Oke. Jadi memang sangat terkait. Kalau dari sisi temanya sih puncaknya tema kalau dalam tradisi filsafat Islam, dalam tradisi tasawuf, bahkan tradisi filsafat nilai kalau di barat itu ya cinta. Oke, jadi relate ya berarti ya kalau kita ngomongin cinta. Ya. Oke, cuman mungkin ini agak sedikit digeser nih bahasanya Mas Faiz. Iya, Nggak terlalu apa-apa. filsafat Iya. banget. karena ini jatuh cinta Mas Faiz. Gini, Iya. kenapa sih kalimatnya kok jatuh cinta? Kan kalau ya dalam bahasa Inggris juga kan disebutnya fall in gitu ya. Iya. Fall in love gitu. Kenapa bukan bangun cinta atau mendirikan cinta gitu, tapi jatuh cinta? Apa sih di belakang kata jatuh cinta tuh gimana Mas Faiz? Jadi istilah jatuh cinta kalau bahasa Inggrisnya fall in love itu memang menunjukkan hakikat awalnya cinta itu sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kuasa kita. Jadi kita itu suka sesuatu atau suka seseorang itu kan tidak bisa direncana. Oke. Bahkan yang ada yang sudah berteman lama itu jatuh cintanya malah belakangan, tidak di awal. Kan ada Jadi yang begitu. kenal dulu lama, baru jatuh cinta cintanya gitu belakangan. ya. Atau cinta di awal, atau kita di luar kuasa kita. Jatuh cinta itu di luar kontrol kita. Kalau dalam agama ada istilah cinta itu anugerah sebenarnya. Oke. Jadi pemberian Allah. Jadi kita diminta untuk berdoa, diberi mental penuh cinta, diberi watak yang penuh cinta, atau mencintai apapun yang ada di sekeliling kita. Itu kan ada redaksi doa yang semacam itu. Jadi awalnya memang jatuh cinta, fall in love. Kita tidak bisa mengontrol cinta pada siapa atau cinta pada apa. Tapi ini sebenarnya kuncinya tidak di sini cinta itu. Harus ada lanjutannya. Kalau sudah jatuh cinta terus mau apa? Oh, oke. Ini yang lebih penting yang jarang dibahas orang. Oke, jadi jatuh cinta tuh jembatan. Iya, Oke. jadi kita sudah diberi anugerah oleh Allah rasa cinta itu, terus mau kita apain rasa cinta itu? Nah ini makanya kata filosof barat namanya Erich Fromm itu tidak sekedar falling in love, tapi standing for love juga. Bagaimana kita menegakkan cinta, menghidupkan cinta itu. Oke, menegakkan cinta itu keren ya. Jadi, Nah, tapi gini Mas Faiz, ini relate banget gitu ya, antara love dan desire gitu ya, antara cinta dan nafsu nih gitu. Jadi konteksnya bahwa kayaknya sih cinta, tapi itu juga ada mengandung nafsu tuh. Tuh gimana tuh kaitan antara cinta dan nafsu Mas Faiz? Nah, ini tadi ada hubungannya dengan fall in love dan stand for love tadi. Jadi cinta itu ada salah satu komponennya namanya passion. Jadi keinginan yang kuat, jadi hasrat yang tinggi pada yang dicintai. Jadi dalam cinta ada unsur ini, tapi masih belum utuh cinta kalau hanya isinya ini. Dia memerlukan unsur-unsur yang lain. Jadi manusiawi dalam cinta itu ada hasrat. Kalau itu pada lawan jenis ya ada keinginan-keinginan birahi, seksual, itu manusiawi. Tidak apa-apa, tapi jangan ini saja.
Jadi jangan berhenti di sini. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah from passion to compassion. Oke. From passion to compassion. Ya, Oke. jadi konteksnya di situ. Jangan hanya berhenti di birahi, jangan hanya berhenti di keinginan. Kita cinta apapun itu karena menginginkan sesuatu itu, desire for yang kita cinta itu. Tapi jangan berhenti di situ. Oke. Mari kita membuat cinta kita lebih utuh lagi. Kalau pakai bahasa filsafat ya selain passion ada komitmen dan intimasi. Oke. Ini istilah dari filosof psikolog namanya Robert Sternberg. Jadi ada passion, ada intimasi, ada komitmen. Ini yang bagian menghidupkan cinta tadi, stand for love tadi. Jadi bagaimana ketika kita mencintai sesuatu atau seseorang, kita tidak sekedar mengikuti hasrat. Meskipun sah manusiawi, kita punya hasrat, tapi jangan berhenti di situ. Kita perlu juga aspek komitmennya misalnya. Aku cinta padamu, tapi aku punya komitmen begini, aku akan membuatmu begini, aku akan menegakkan nilai ini dalam cinta kita dan lain sebagainya. Ini namanya komitmennya. Oke, jadi si cinta itu jembatan gitu ya. Ya. Jadi, Kan Rumi juga ngomong gitu ya, bahwa iya, love is bridge to anything gitu ya, bahwa dia cinta ini, love ini adalah jembatannya gitu. Awalnya di situ. Awalnya. Nah, kaitannya sekarang gini Mas Faiz. Datang atau diusahakan tuh. Kan kalau kata Dewa kan bisa membuat jatuh cinta karena terbiasa gitu. Gimana tuh Mas Faiz? Ya, jadi cinta itu bisa kita usahakan, tapi hadirnya seperti saya bilang tadi tetap urusannya anugerahnya Allah. Oke. Jadi itu pemberian Tuhan. Kita bisa mengupayakan, mungkin ada orang yang dijodohkan misalnya, dinikahkan, dipasangkan, padahal dia mungkin belum kenal sama sekali, belum ngerti sama sekali. Ini mungkin dia di awalnya berupaya untuk bisa mencintai. Tapi cinta itu lahir atau tidak tergantung ridhonya Allah, izinnya Allah. Jadi diupayakan bisa sampai pada titik cinta, atau orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino misalnya. Iya, proses kulino, proses membiasakan bisa melahirkan cinta, tapi tidak jaminan juga. Nggak jaminan ya? Iya, nggak jaminan juga. Ada loh yang bareng-bareng terus berpuluh tahun ya tidak cinta-cinta juga. Jadi hakikatnya memang munculnya rasa atau passion tadi dari Allah. Jadi tidak bisa kita upayakan, bisa kita usahakan, tapi muncul benar atau tidak itu lebih pada fall-nya tadi, anugerahnya Allah, jatuh cinta beneran atau tidak. Berkaitan sama anugerah tadi, pernah ingat cerita ada satu murid nanya ke guru sufi tuh Mas Faiz. Justru malah pertanyaan, udah pernah jatuh cinta belum? Kalau belum ya nggak usah belajar. Kenapa sih sampai segitunya sih Mas Faiz? Jadi karena orang yang sudah merasakan cinta itu merasakan yang lain. Jadi cinta itu ciri utamanya apa? Penaklukkan egonya. Jadi orang itu yang pernah jatuh cinta itu dia punya pengalaman bagaimana caranya mengalahkan egonya untuk yang dicintai. Manusia itu kan cenderung egois, ingin memenuhi kebutuhan keinginannya saja, kecuali pas jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta kan ego kita kalahkan untuk yang dicintai. Kita ingin apa, kita pending dulu, yang dicintai dulu. Yang difikirkan, yang jadi fokus perhatian itu selalu yang dicintai. Maka tadi guru sufi tadi, kalau kamu belum jatuh cinta, jangan berguru dulu, balik dulu, kamu jatuh cinta dulu. Biar tahu nanti bagaimana caranya mengalahkan ego. Justru mengalahkan ego ya? Iya, jadi cinta itu mengalahkan ego. Kalau Mas Abu sedang jatuh cinta kan yang di pikiran, yang jadi perhatian kan bukan diri kita, tapi yang kita cintai. Benar. Nah, jadi maka guru sufi tadi mengajarkan kita untuk sebenarnya muridnya disuruh mengalahkan egonya dulu, jatuh cintalah dulu. Wah ini menarik ya Mas Faiz tentang cintanya, nggak akan beres. Pembahasan cinta pasti panjang banget. Kita akan membahas cinta lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Takut kehilangan kamu, takut jauh dari kamu, atau takut kamu tahu saya jeleknya banyak. Itu biasanya kalau udah nikah gimana?